Halo semua, perkenalkan nama saya Oktaviani Dwi Lestari. Kali ini saya akan membahas mengenai teori use and gratification. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perspektif Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Lela Mona Ganiem. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori use and gratification. Sebelum itu, mari kita belajar mengenai sejarah dari teori use and gratification. Penemu dari teori use and gratification yaitu Elihu Katz, Mikhail Gurevich, dan J.G. Dummer. Teori use and gratification merupakan kelanjutan atau perkembangan dari teori jarum hipodermik yang berfokus pada pesan. Sejarah perkembangan awal teori ini dimulai pada tahun 1940 ketika sejumlah peneliti mencoba mencari tahu motif yang melatar belakangi audiens mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Kali ini saya akan membahas mengenai teori use and gratification dengan tokohnya yaitu Katz, Blumer, dan Gurevich. Dalam komunikasi massa, pendekatan yang paling sering digunakan dari pendekatan teori use and gratification ini. Use and gratification ini muncul pada tahun 1940-an dan penguatan pada tahun 1970 sampai tahun 1980-an. Teori use and gratification berfokus pada konsumen sebagai penerima pesan, bukan pada pesannya. Di mana audiens atau konsumen itu merupakan individu yang menggunakan konten media secara aktif, bukan hanya menjadi konsumen pasif. Mereka, audiens ini menggunakan pesannya untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Nah, di sini khalayak digarisbawahi bahwa khalayak merupakan khalayak aktif untuk memiliki tujuan terarah dalam menggunakan pesannya. Use and gratification adalah salah satu model komunikasi massa dengan pendekatan dari kebutuhan individu terhadap pesan media berdasarkan manfaat dan kepuasan. Kemudian media massa mempunyai kapasitas untuk menawarkan sejumlah pesan yang dapat dimanfaatkan oleh komunikannya, sekaligus dapat memuaskan berbagai kebutuhan dari audiensnya. Orang yang berbeda dapat menggunakan pesan media yang sama untuk berbagai tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Asumsi-asumsi dalam use and gratification yaitu anggota audiens sebagian besar itu bertanggung jawab untuk memilih media untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dan media dianggap hanya sebagai salah satu faktor memenuhi kebutuhannya. Dalam pendekatan media ini, anggota audiens diasumsikan mereka yang mengetahui kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Pada teori use and gratification ini ada 3 poin yang mengenai teori ekspektasi value, kemudian teori ketergantungan, juga bagaimana nilai ekspektasi dan kepuasan media. Ya, teori ekspektasi value adalah kepuasan yang Anda cari dari media ditentukan oleh sikap Anda terhadap media. Keyakinan Anda tentang apa yang dapat diberikan oleh media tertentu dan evaluasi Anda kepada pesan yang disampaikan. Misalnya saja, Anda mempercayai bahwa menonton komedi itu adalah suatu hiburan untuk memenuhi kebutuhan Anda, maka akan makin sering Anda menonton komedi tersebut dan mencari-cari konten terkait komedi. Selanjutnya, teori ketergantungan. Teori ketergantungan memprediksi bahwa khalayak bergantung pada informasi media untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, seseorang tidak bergantung pada semua media secara sama. Semua orang tuh bisa berbeda-beda. Kemudian terkait dengan nilai ekspektasi dan kepuasan media.
Ketika ekspektasi audiens meningkat, maka jumlah menonton mereka pun akan meningkat. Jadi apabila seseorang ekspektasinya tercapai dari apa yang dia nikmati dalam konten-konten media, maka dia akan mengkonsumsi konten tersebut secara lebih banyak. Mengenai asumsi dasar, terdapat 5 asumsi dasar dari teori use and gratification, di mana pengguna media memainkan peran aktif memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kepuasan. Di sini 5 asumsi dasarnya adalah, yang pertama adalah audiens adalah aktif dan pengguna media berorientasi pada tujuan. Yang kedua, inisiatif yang menghubungkan antara kebutuhan, kepuasan, dan pilihan media yang spesifik terletak di tangan audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber-sumber lainnya dalam upaya memuaskan kebutuhan audiens. Yang keempat, orang mempunyai kesadaran diri yang memadai berkenaan dengan penggunaan media, kepentingan, dan motivasinya. Yang kelima, nilai pertimbangan seputar keperluan audiens tentang media spesifik atau isi harus dibentuk. Selain kebutuhan, faktor karakter individu, harapan, persepsi terhadap media, dan tingkat akses kepada media akan membawa individu untuk menggunakan atau menolak isi media. Berkaitan dengan teori efek tradisional, yaitu hubungan pengguna dan karakteristik isi media menentukan bagian besar keberhasilan teori ini. Pengguna media, terkait dengan pengguna media dianggap sebagai faktor perantara dan hasil dari proses tersebut dinamakan sebagai efek. Terkait dengan lingkungan sosial akan menentukan kebutuhan individu meliputi ciri afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian. Use and gratification ini dianggap sebagai perantara yang memperkuat atau melemahkan efek dari isi media. Faktor-faktor penentu ketergantungan pada media yaitu yang pertama adalah media yang memenuhi sejumlah kebutuhan, artinya lebih dari satu kebutuhan. Audiens akan lebih memilih media yang memenuhi beberapa kebutuhannya dibandingkan dengan hanya yang memenuhi satu kebutuhan. Yang kedua adalah stabilitas sosial. Ketika terjadi perubahan sosial, terjadi konflik, maka akan terjadi evaluasi. Maka pada saat seperti itu, ketergantungan kepada media untuk mendapatkan informasi akan lebih meningkat. Dalam teori use and gratification terdapat 3 model teori, yaitu 1 model transaksional. Terdapat 2 faktor yang menghasilkan efek di dalam model transaksional. Yang pertama adalah karakter pesan, yang kedua orientasi psikologis individu. Contohnya adalah berita mengenai rencana kenaikan gaji guru akan memberikan efek besar kepada audiens yang berprofesi sebagai guru. Yang kedua adalah model pencarian kepuasan dan aktivitas audiens. Jenis kepuasan tertentu yang dicari serta sikap audiens menentukan perhatian terhadap isi pesan media. Contohnya, orang yang bermasalah dengan rambut rontok akan memberi perhatian lebih kepada iklan sampo khusus rambut rontok. Yang ketiga adalah model nilai harapan. Kepuasan yang diperoleh seseorang dari media massa ditentukan oleh sikap, kepercayaan, dan evaluasi orang tersebut terhadap pesan media. Contohnya, jika seseorang percaya bahwa program komedi dapat menghiburnya, maka ia akan mencari pemuasan terhadap kebutuhannya dengan menonton program komedi. Teori ketergantungan mempengaruhi khalayak untuk memilih berbagai sumber media dan non-media yang kemudian menimbulkan berbagai ketergantungan, yaitu individu yang menjadi tergantung pada suatu segmen media tertentu akan terpengaruh secara kognitif, afektif,
dan perilaku oleh segmen tersebut. Akibatnya, orang terpengaruh dengan cara yang berbeda dan dalam derajat yang berbeda oleh media. Semakin banyak alternatif yang dimiliki seseorang untuk memuaskan kebutuhan, maka semakin sedikit ketergantungan individu tersebut pada satu media. Namun, jumlah alternatif fungsional bukan hanya masalah pilihan individu atau bahkan psikologis, tetapi juga dibatasi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan medianya. Dalam teori use and gratification ini erat kaitannya dengan kebutuhan individual. Apa itu kebutuhan individual? Itu merupakan dorongan, sebagai dorongan untuk memilih media atau memilih pesan yang mana. Kebutuhan itu ada, yang pertama adalah kebutuhan kognitif. Kebutuhan kognitif ini terkait peneguhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Dorongannya dari hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan, memuaskan rasa penasaran, dan dorongan untuk melakukan penyelidikan. Yang kedua adalah kebutuhan afektif, yang terkait dengan peneguhan pengalaman estetis, menyenangkan, dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan pribadi secara integratif, terkait peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual yang didorong dari hasrat akan harga diri. Yang keempat, kebutuhan sosial secara integratif, yaitu peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan dunia yang didorong oleh hasrat untuk bersosialisasi. Yang kelima adalah kebutuhan pelepasan, yaitu untuk menghindari tekanan, ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman. Teori use and gratification ini erat dengan tradisi psikologi sosial dalam ilmu komunikasi. Dasar pemikirannya yaitu dampak yang ditimbulkan pada individu. Tradisi psikologi sosial dari ilmu psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari bahwa adanya pentingnya interaksi mempengaruhi proses mental individu. Di sini komunikasi sebagai fenomena psikologi sosial seperti pengaruh media massa, propaganda, atau komunikasi antar personal. Garis besarnya dalam teori use and gratification ini adalah pengaruh dari media massa. Psikologi sosial memberi perhatian pada aspek pada diri manusia, sebab proses komunikasi berlangsung dalam diri manusia. Manusia membuat pesan dilatari oleh faktor tertentu seperti motif, kebutuhan, prasangka, stereotip, dan skema pemikiran. Varian tradisi psikologi sosial. Yang pertama adalah behavioral, yaitu melihat proses seseorang bertindak dalam situasi komunikasi, yaitu hubungan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah kognitif, berpusat pada pola pemikiran, berkonsentrasi pada cara individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi. Yang ketiga adalah biologikal, yaitu mempelajari manusia dari sisi biologisnya. Implementasi dari teori use and gratification adalah pada survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Kota Padang menggunakan teori use and gratification yang dibuat oleh Andi Saputra dari UPT Perpustakaan Universitas Andalas pada tahun 2019. Dari artikel tersebut, dengan menggunakan use and gratification, diketahui bahwa media sosial telah menjadi bagian keseharian mahasiswa di Kota Padang.
Mereka memanfaatkan media sosial tidak dalam waktu khusus dengan rata-rata durasi penggunaan selama 1-6 jam sehari. Meskipun tidak ada perbedaan signifikan antara pengguna laki-laki dengan perempuan dalam penggunaan media sosial dan waktu penggunaannya. Secara rinci sebagai berikut. 1. Platform media sosial yang digunakan oleh mahasiswa yaitu WhatsApp sebesar 95,96%. Instagram sebanyak 90,91% dan YouTube sebanyak 73,74%. Selanjutnya, WhatsApp lebih diminati oleh perempuan sebanyak 83,64%. Sedangkan Instagram lebih diminati oleh laki-laki sebanyak 29,5%. Laki-laki juga lebih banyak menggunakan YouTube sebanyak 9,1% dibandingkan perempuan sebanyak 3,64%. Tujuan mahasiswa menggunakan media sosial adalah sebagai alat komunikasi sebanyak 94%. Kemudian sebagai tempat untuk mencari informasi sebanyak 84%. Dan juga digunakan sebagai sarana interaksi sosial atau pertemanan sebanyak 71%. Kemudian perempuan lebih banyak memanfaatkan WhatsApp sebagai sarana komunikasi, sedangkan laki-laki lebih dominan menggunakan Instagram dan YouTube untuk sarana komunikasi dan juga hiburan. Sebagian besar mahasiswa menghabiskan waktu rata-rata 1-3 jam per hari sebanyak 39,39% dan 4-6 jam per hari sebanyak 32,32%. Dan sebagian besar mahasiswa memilih mengakses media sosial pada malam hari sebanyak 75%. Pendapat saya mengenai teori use and gratification ini akan sangat bermanfaat pada penelitian terkait media. Misalnya, untuk mengetahui kepuasan audiens dalam penggunaan salah satu konten pada media tertentu. Kita juga dapat mengetahui tujuan dari penggunaan media oleh audiens. Nah, kesimpulannya adalah setiap pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. 2. Karena berkaitan dengan psikologi sosial, memandang tujuan dari audiensnya dalam penggunaan media. 3. Dari teori ini menginspirasi dalam membuat penelitian, misalnya terkait penggunaan game online dalam memenuhi kebutuhan penggunanya. Contoh lainnya lagi, pada saat seseorang tertekan, maka dia akan memilih jenis konten yang menenangkan, menghibur, dan ringan. Demikian disampaikan mengenai teori use and gratification yang berkaitan dengan tradisi psikologi sosial, dan teori use and gratification ini digunakan pada penelitian-penelitian terkait dengan media massa yang sangat berfokus pada audiensnya, bagaimana kebutuhan, pencapaian kebutuhan dan kepuasannya. Semoga dapat membantu dan memberikan pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.